Kembali lagi dengan Anime Nogi. Kali ini Mimin akan membahas alur cerita ending dari Modulo Jujutsu Kaisen, penyelesaian konflik antara bangsa alien dengan manusia, di mana sosok Yuji Itadori kembali menjadi kunci untuk menyelesaikan masalah di dunia Jujutsu. Lalu bagaimanakah kisahnya? Langsung saja kita ke pembahasannya. Let's check it out. Cerita dimulai pasca Yuji Itadori datang sebagai penengah dalam konflik antara bangsa alien dan manusia. Yuji berhasil menyerang seluruh alien dan penyihir Jujutsu yang ingin bentrok di sebuah gedung, memakai kekuatan piercing blood yang sangat masif dampaknya. Sementara itu Mino melihat sosok Yuji Itadori dari kejauhan dan tanpa ragu meneriakkan identitasnya. Yuji hanya bisa menghela nafas panjang karena penyamarannya sudah terbongkar. Tepat pada detik itu, Osuki melompat dari atas gedung di hadapannya, mengayunkan kapak raksasa dengan niat membunuh Yuji Itadori. Hebatnya, Yuji berhasil menahan bilah kapak tersebut tanpa menyentuhnya secara langsung. Tangannya diselimuti oleh tebasan energi beringas yang berputar bagai gergaji mesin, bergesekan keras menahan senjata sang musuh. Merasakan aura yang tak wajar, Osuki menyadari bahwa Yuji memiliki pancaran energi gabungan antara penduduk bumi dan bangsa kalian. Yuji dengan santai memuji ketahanan fisik dari Osuki sebelum memusatkan energi kutukan di kepalan tangannya dengan tingkat presisi yang sangat mengerikan. Yuji pun melontarkan pukulan mematikan yang memicu kilatan black flash atau kilat hitam. Namun dengan tenang meyakinkan Osuki bahwa ia tidak akan mati dengan serangannya ini. Daya hancur dari pukulan itu berlipat ganda, mementalkan Osuki hingga tubuhnya memantul-mantul di sepanjang jalanan kosong bagai bola pinball. Sebelum akhirnya Osuki terhempas ke tanah dan pingsan seketika. Setelah membereskan ancaman itu, Yuji memanggil Mino dan menembakkan setetes darah ke arahnya. Tembakan kecil itu hanya menyerempet pipi dari Mino, tetapi efeknya sangat instan. Mino langsung didera rasa mual yang hebat hingga muntah-muntah. Karena kita tahu darah dari Yuji Itadori itu sangat beracun. Yuji lalu menjelaskan bahwa para penyihir yang pingsan di dalam gedung perlahan akan mengalami gejala mirip flu berat, tetapi mereka akan sembuh setelah beberapa hari beristirahat. Itulah efek dari darah milik Yuji Itadori. Lalu Yuji meminta Mino untuk menyampaikan pesan ini juga kepada ras Simurian. Mendengar hal itu, amarah dari Mino meledak. Ia menuntut penjelasan atas apa yang sebenarnya Yuji rencanakan. Saat Yuji mengira Mino marah karena ia melumpuhkan para penyihir, Mino membantahnya. Ia justru mempertanyakan kenapa Yuji Itadori baru muncul sekarang. Padahal jika Yuji datang lebih awal, Yuji bisa mencegah Yuka untuk bertarung melawan Dabura. Dengan nada dingin Yuji menjawab bahwa itu semua sudah tidak penting lagi, karena tidak ada satupun orang yang peduli kepadanya. Di tengah kebingungan Mino, Yuji melanjutkan kata-katanya dengan sendu. Prajurit tua tidak pernah mati, mereka hanya memudar dan perlahan terlupakan. Yuji kemudian berjanji akan mengurus roh-roh kutukan yang melarikan diri dari Tokyo dan akan membereskan kekacauan jika Yuka sampai kalah. Namun untuk saat ini, ia hanya akan memastikan tidak ada yang berani mencampuri pertarungan antara Yuka melawan Dabura, serta duel antara Maru dengan Tsurugi. Frustasi dengan sikap keras kepala itu, Mino bersumpah ia tidak akan pernah memaafkan atau melupakan perbuatan dari Yuji Itadori. Lalu Yuji berkata, setidaknya aku tidak akan merasa terlalu kesepian lagi. Di dalam hatinya ia bergumam pelan, bertanya-tanya apakah Gojo akan setuju bahwa keputusannya kali ini adalah jalan yang terbaik. Sementara itu jauh di pusat kota Tokyo, Dabura masih bertarung sengit melawan Mahoraga. Setelah memahami prinsip bahwa mengalihkan energi kutukan negatif akan menciptakan energi positif yang menyembuhkan, sebuah ide liar terlintas di benak Dabura.
Bagaimana jika ia menyalurkan energi positif itu ke dalam teknik kutukan cahaya miliknya? Saat ia mencobanya, sebuah bola kegelapan murni tiba-tiba tercipta di antara kedua tangannya dan membuat Mahoraga kaget. Dabura pun tersenyum sinis dan mengejek Shikigami itu, bertanya apa sebutan para penyihir Jujutsu Bumi untuk teknik yang baru saja ia ciptakan ini. Dengan bangkitnya kemampuan pembalikan teknik kutukan ini, Dabura mendapatkan peluang baru untuk menang. Namun otaknya harus bekerja keras mencari cara untuk melenyapkan Mahoraga dalam satu serangan sebelum monster itu sempat beradaptasi. Di sudut pertempuran lain, Maru dan Tsurugi terlibat baku hantam jarak dekat yang brutal. Menggunakan kekuatan chaos atau kekacauan, Maru memanipulasi tanaman liar di sekitarnya sebagai senjata mematikan. Ketika cipratan air mengenai lengan Tsurugi, Maru dengan cepat membekukannya menggunakan teknik kutukan, lalu melesat maju untuk memberikan serangan mematikan. Sayangnya, Tsurugi tidak mudah ditumbangkan. Ia menghancurkan belenggu es itu dengan paksa dan memukul Maru hingga terpental mundur. Mengepalkan tangannya, Tsurugi memanggil Rika untuk meminta bantuan. Rika pun menurutinya dengan senang hati, menggodanya bahwa ia sangat menyukai Tsurugi saat sedang bersikap beringas. Menempelkan telapak tangannya ke tanah, Tsurugi menarik pedang pemisah jiwa atau split soul katana dari dalam bayangannya. Rika menyuruhnya untuk mengayunkan pedang itu sekuat tenaga dan berjanji akan memberikan Tsurugi kekuatan penuh untuk membelah apapun. Maru sempat kebingungan melihat senjata dan aura membunuh dari Tsurugi. Namun tiba-tiba ia merasakan ada gerombolan masif roh kutukan yang menjebol pelindung atau barrier Tokyo dari arah belakangnya. Dengan panik, Maru berteriak menyuruh mereka untuk mundur. Di waktu yang bersamaan, Yuji Itadori juga menyadari adanya kebocoran barrier di tempat lain. Ia bergumam bahwa para penyihir terlalu meremehkan seberapa cepat kutukan bisa berkembang biak tanpa ritual pemurnian agung. Walau ia sadar, tak ada yang bisa mempersiapkan diri menghadapi bencana sedahsyat ini. Dalam sepersekian detik, Yuji melepaskan tebasan dismantle, tepat di saat Tsurugi juga mengayunkan pedang pemisah jiwanya. Gelombang tebasan energi kutukan raksasa melesat menyapu medan pertempuran mereka masing-masing dan membasmi habis ribuan roh kutukan yang berusaha kabur. Pembantaian instan itu membuat mata ketiga milik Maru menangis dengan derasnya. Serangan balik dari luapan energi itu membuat teknik kutukannya lumpuh sementara. Melihat celah ini, Tsurugi langsung menerjang maju untuk menghabisi Maru. Beruntung, Maru berhasil mengaktifkan kembali tekniknya tepat waktu untuk memanipulasi puing-puing bangunan sebagai perisai. Sehingga serangan fatal Tsurugi hanya meninggalkan luka gores yang dangkal. Mengambil kembali pedang milik Cross, Maru menantang Tsurugi untuk melanjutkan perkelahian. Bertekad untuk menyelesaikan duel ini sekarang juga. Tsurugi juga berterima kasih kepada Rika yang kemudian mengucapkan semoga berhasil tepat sebelum perwujudan kepalanya terlepas jatuh dan menandakan bahwa batas waktu transformasinya telah habis. Tiba-tiba seluruh energi kutukan Tsurugi pun menghilang. Dalam sekejap mata, ia melesat dan sudah berada persis di hadapan Maru. Tsurugi diam-diam menggunakan sumpah pengikat atau binding foe, di mana tujuannya mengorbankan sisa wujud Rika untuk ditukar dengan kecepatan mutlak yang bahkan nyaris tak bisa ditangkap oleh mata Maru. Pertarungan pun berakhir dengan kejam dan sunyi. Cipratan darah segar langsung menodai Rambu Dilarang Putar Balik yang berdiri tak jauh di sana, menjadi saksi bisu berakhirnya duel maut tersebut. Di masa lalu, saat Tsurugi masih kecil, ia berlatih di bawah bimbingan neneknya, Maki Zenin. Sang nenek pernah memberitahunya sebuah kenyataan pahit. Mereka berdua bisa menjadi lebih kuat, namun harus ada yang dikorbankan. Maki memperingatkan cucunya itu untuk berhati-hati dalam memilih apa yang akan ia korbankan,
Jangan sampai ambisinya untuk meraih kekuatan justru merenggut sesuatu yang sangat berharga. Mengingat kematian adik perempuannya yaitu Mai Zenin, di mana menjadi harga mutlak atas kekuatan fisik luar biasa yang Maki miliki saat itu. Pertahanan Maki pun runtuh. Sang nenek menangis terseduh-seduh. Surugi kecil yang tidak tega melihatnya pun ikut menangis, memohon agar neneknya berhenti meneteskan air mata. Ingatan itu melintas di benak Surugi pada masa kini. Tepat di puncak duel mautnya melawan Maru, alih-alih melayangkan serangan penentu di detik-detik terakhir, Surugi justru melepaskan katana miliknya dan membiarkan tebasan Maru merobek tubuhnya. Keduanya pun ambruk ke tanah bersamaan. Maru dengan nafas terengah-engah dan kebingungan menuntut sebuah jawaban, mengapa Surugi membuang kemenangannya. Sementara Surugi hanya tersenyum tipis dan mengakui bahwa masa depan di mana ia bisa memenangkan pertarungan ini terasa tidak benar, meski ia sendiri tidak bisa menjelaskan apa alasannya. Maru bersikeras bahwa pertarungan ini adalah demi Yuka Okkotsu, bukan soal benar atau salah. Namun Surugi hanya bisa menjawab pasrah bahwa dirinya hanyalah seorang remaja 17 tahun yang tidak tahu semua jawaban di dunia ini. Begitu Surugi jatuh pingsan, Maru tertinggal dalam keadaan terguncang hebat. Air matanya pun menetes. Hatinya terkoyak oleh keraguan atas konflik berdarah antara penduduk bumi dan bangsa Simurian. Di tengah keputusasaan Maru itulah roh dari Rika Orimoto tiba-tiba bermanifestasi di hadapannya. Sementara itu jauh di atas langit Tokyo, pesawat luar angkasa Naunax bersinar menyilaukan. Partikel-partikel mul tampak berputar-putar mengelilingi sosok kalian yang tertidur di dalamnya dan perlahan membangunkannya dari tidurnya. Sementara itu di medan pertempuran lain, Dabura merasakan aura Maru dan dari sana ia tiba-tiba memahami konsep tentang bagaimana cara membangun sebuah pelindung ruang atau barrier. Saat puing-puing bangunan mulai melayang di udara mengelilinginya dan Mahoraga, Dabura menatap Shikigami raksasa itu dan bertanya apakah teknik yang akan ia gunakan ini sedang eksis di bumi. Roda di atas kepala Mahoraga berputar dengan cepat, seolah sedang beradaptasi dengan keberadaan Dabura itu sendiri. Menyadari adanya ikatan aneh dengan lawannya tersebut, Dabura menyatukan jari-jarinya, membentuk segel tangan dan melepaskan teknik pamungkasnya. Domain Expansion, dunia lain di antara kegelapan dan cahaya, transendensi pembalikan. Sementara itu di dalam pesawat Naunax, Yuji akhirnya berhadapan langsung dengan kalian suci milik bangsa Rumelian bersama Maru yang berdiri di sampingnya. Yuji mengungkapkan bahwa Aoi Todo sudah pernah memberitahunya tentang eksistensi para kalian ini. Sebelum akhirnya ia bertanya, apa tujuan Maru memanggilnya ke tempat ini? Maru menjelaskan bahwa teknik kutukannya telah memilih Yuji sebagai komponen paling vital dalam rencana besarnya, yaitu untuk membawa harmoni antara penduduk bumi dan Simurian. Rencana epik ini membutuhkan beberapa elemen mutlak. Pertama, energi kutukan luar biasa milik Yuta Okkotsu yang tersimpan di dalam cincinnya. Yang kedua adalah partikel mul yang menjadi inti dari pesawat Naunax. Dan yang ketiga, teknik kutukan milik Maru dan teknik kutukan satu orang misterius lainnya. Yuji ditunjuk untuk menjadi penengah sekaligus perwakilan bumi dalam proses penyelarasan ini, serta menjadi saksi dari lahirnya harmoni tersebut. Ketika Yuji bertanya apa definisi harmoni menurut Maru, sang Simurian itu membeberkan tujuan utamanya, yaitu menciptakan dunia di mana roh kutukan tidak akan pernah lahir lagi. Mendengar hal itu, Yuji pun terdiam. Ia merogoh saku dan mengeluarkan buku catatan tentang jiwa, peninggalan dari Yuki Tsukumo. Yuji menjelaskan bahwa harmoni yang Maru sebutkan adalah tujuan hidup dari seseorang yang sangat dihormati oleh kakaknya. Menyerahkan buku catatan itu, Yuji setuju untuk membantu Maru.
Lalu Maru mengucapkan terima kasih dengan tulus, lalu menyerap buku tersebut hingga lenyap tak berbekas. Maru kemudian membawa Yuji untuk menemui sosok misterius yang juga dipilih oleh teknik kutukannya sebagai kunci dari harmoni. Memasuki sebuah ruangan aneh, Maru menjelaskan bahwa individu ini bersemayam di sebuah jalur spiritual, tempat di mana seluruh jiwa di bumi melintas. Saat melihat sosok tersebut, Yuji justru tersenyum, bergumam bahwa pemandangan ini membuatnya merasa sangat bernostalgia. Sosok yang bersemayam di jalur jiwa itu adalah Mahito. Begitu melihat Yuji, wajah Mahito berbinar penuh kegembiraan luar biasa. Ia bertanya, kenapa Yuji lama sekali menyusulnya? Karena ia sudah tidak sabar menanti reuni dari mereka. Sebuah reuni yang ia yakini hanya bisa terjadi jika Yuji telah mati. Namun tepat saat Mahito hendak bertanya bagaimanakah cara Yuji mati, ia menyadari satu kenyataan pahit. Ternyata Yuji sama sekali belum mati. Yuji membenarkan hal itu dengan santai, menjelaskan bahwa ia hanya dipanggil sementara ke alam tersebut. Terkejut bukan main, Mahito langsung jatuh tersungkur ke tanah. Wajahnya dipenuhi ketidakpercayaan dan kekecewaan yang mendalam. Saat Yuji dan Maru berdiri menatap kutukan yang tengah merana itu, Maru dengan lantang mendeklarasikan bahwa rencana mereka untuk mencapai harmoni akhirnya dimulai. Melihat sosok Mahito di hadapannya, Yuji langsung menyadari kepingan teka-teki dari rencana gila Maru. Sang Simurian itu berniat memperkuat teknik Idol Transfiguration milik dari Mahito dengan menggabungkan partikel mul dari pesawat Naunax dan energi kutukan raksasa milik Yuta Okotsu. Teknik yang telah berevolusi itu kemudian akan digunakan untuk menulis ulang jiwa seluruh populasi bangsa Jepang, memastikan agar roh kutukan tidak akan pernah lagi lahir dari rahim ketakutan manusia. Ketika Yuji meragukan apakah hal semustahil itu bisa terwujud, Maru dengan tenang membenarkannya, asalkan Mahito mau bekerja sama dengan mereka. Mengetahui tabiat dari Mahito yang liar dan licik, Maru menawarkan diri untuk menundukkan kutukan itu. Namun Yuji menolaknya dan bersikeras untuk membereskannya dengan tangannya sendiri. Maru lalu menjelaskan satu aturan penting. Karena mereka sedang berada di jalur jiwa, di mana hanya Yuji dan Maru yang memiliki wujud fisik, mengalahkan Mahito di dimensi ini tidak akan membunuhnya, melainkan hanya akan menaklukkan dan memperbudaknya. Merasa sangat terhina oleh sikap Yuji yang meremehkannya, amarah dari Mahito pun meledak. Ia langsung menyerang dan merombak wujud alam spiritual itu menjadi replika jalanan Shibuya. Memanfaatkan Idol Transfiguration, Mahito mengubah lingkungan di sekitarnya menjadi monster-monster raksasa yang menyerupai belut yang brutal. Monster-monster itu melilit dan meremukkan Yuji di dalam sebuah bola puing-puing raksasa, tepat sebelum Mahito bersiap untuk melepaskan perluasan domainnya. Namun semua itu sia-sia belaka. Yuji melangkah keluar dari balik reruntuhan tanpa luka sedikit pun. Dengan sangat santai dan dingin, ia telah memotong-motong tubuh Mahito beserta seluruh ilusi Shibuya itu menjadi kubus-kubus kecil. Hancur tak berdaya dan kalah telak, Mahito hanya bisa mendengarkan ejekan Yuji atas betapa lemahnya dirinya sekarang. Maru kemudian mendekat, memungut sisa-sisa wujud dari Mahito dan mengubahnya menjadi serpihan partikel yang bercahaya. Di tengah keheningan yang kembali turun, Yuji sempat merasa cemas. Ia takut jika Mahito sempat mengganggu jiwa teman-temannya yang telah mati. Maru segera menenangkannya, menjelaskan bahwa di dalam jalur jiwa, antar jiwa tidak bisa saling mencampuri atau melukai sejauh itu. Ia menambahkan bahwa Mahito sebenarnya sudah hampir kehabisan energi kutukan. Mahito hanya bisa mendapatkan kekuatan sementaranya berkat pengaruh dari teknik harmoni milik Maru. Keduanya kemudian melangkah masuk ke sebuah ruangan aneh yang menyerupai kamar tidur anak-anak. Di sanalah Maru menunjukkan bahwa ia telah mengumpulkan seluruh bahan baku untuk proses harmoni ini.
Bahan baku pertama adalah buku catatan Yuki Tsukumo tentang jiwa. Lalu yang kedua ada cincin dari Yutao Kotsu. Ketiga ada pecahan partikel mul. Dan yang terakhir ada Mahito, yang kini wujudnya telah menyusut menyedihkan menjadi sebuah boneka kain berbulu. Sebelum memulai ritual agung tersebut, Maru ingin memastikan hukum dasar kutukan bersama Yuji. Yuji menjelaskan bahwa kutukan tercipta dari kebocoran energi emosi negatif manusia, dan fenomena ini mayoritas terpusat di negara Jepang. Untuk memutus rantai kutukan itu hanya ada dua cara. Pertama, mengubah seluruh warga Jepang menjadi penyihir jujutsu, atau melenyapkan energi kutukan dari tubuh mereka secara mutlak. Maru menyimpulkan bahwa opsi pertama sangatlah tidak masuk akal karena hanya akan melahirkan era baru yang dipenuhi para pengguna kutukan jahat. Sebaliknya, ia memilih opsi yang kedua, memusnahkan energi kutukan dari penduduk Jepang maupun dari bangsa Simurian untuk mencegah perang di masa depan. Keputusan ini semakin mantap setelah Yuji meyakinkan bahwa hilangnya energi kutukan tidak akan serta-merta melahirkan ribuan manusia dengan fisik super atau batasan surgawi seperti Tsurugi. Ketika ditanya alasannya melakukan semua ini, Maru menjawab dengan lirih. Ini adalah usahanya untuk menebus dosa atas segala penderitaan yang dibawa bangsanya ke bumi, yaitu dengan meninggalkan sebuah warisan kedamaian. Mendengar itu, Yuji menatap Maru dengan tajam. Ia memahami niat baik dari Maru, tetapi ia menegaskan bahwa rencana ini tetaplah sebuah dosa besar. Mereka akan merenggut tak terhitung banyaknya potensi umat manusia di masa depan, seperti menjadikan energi kutukan sebagai sumber energi baru dunia. Dan yang terburuk, mereka akan merombak kodrat manusia tanpa izin sama sekali. Argumen tajam itu sempat membuat Maru terdiam dan bimbang. Namun di luar dugaan, Yuji justru menyatakan bahwa mereka harus tetap melanjutkan misi ini. Mereka berdua akan menanggung dosa itu dan menghadapi apapun konsekuensinya. Yuji hanya sempat bertanya-tanya, apakah jika jiwanya ikut diubah, umur panjang yang ia miliki saat ini akan hilang. Maru segera mengklarifikasi bahwa ia hanya menargetkan generasi masa depan yang akan lahir, bukan melucuti energi dari para penyihir atau Simurian yang masih hidup saat ini. Tepat saat Maru mengira semuanya sudah jelas, Yuji melontarkan satu peringatan terakhir yang mengejutkan. Meskipun energi kutukan dilenyapkan sepenuhnya dari penduduk Jepang, roh kutukan mungkin akan tetap terus bermunculan. Peringatan misterius itu sontak memecah keheningan, meninggalkan Maru dalam kebingungan yang sangat pekat. Di dalam hamparan dimensi jalur jiwa, Yuji memperingatkan Maru akan sebuah kenyataan yang pahit. Menghapus energi kutukan hanya dari penduduk Jepang tidak akan menghentikan kelahiran dari roh kutukan. Yuji menjelaskan bahwa orang-orang di luar negeri yang selama ini dianggap tidak memiliki energi kutukan sebenarnya tetap memancarkannya dalam jumlah yang sangat tipis. Karena itulah roh kutukan sesekali masih bisa terbentuk di luar Jepang. Meskipun karena energinya yang lemah, hanya kutukan-kutukan tingkat tinggi dan sangat kuat saja yang mampu bermanifestasi. Lebih jauh lagi, sejak eksistensi roh kutukan diketahui publik sekitar 70 tahun yang lalu, energi negatif dari seluruh dunia secara perlahan terus mengalir masuk ke Jepang. Akibatnya, monster-monster itu akan tetap menghantui tempat seperti Tokyo. Bahkan jika seluruh warga Jepang telah dilucuti dari energi kutukan mereka. Menyadari bahwa jalur jiwa menghubungkan setiap jiwa yang ada di bumi, Yuji menarik satu kesimpulan mutlak. Satu-satunya cara pasti untuk mengakhiri siklus kelahiran roh kutukan adalah dengan memusnahkan energi kutukan dari seluruh umat manusia. Mendengar hal itu, Maru ragu. Ia membenarkan kecurigaan Yuji bahwa skala sebesar itu berada jauh di luar batas kemampuan teknik kutukannya.
Bahkan jika ia mengubah jiwa orang Jepang dan bangsa Simurian agar sama persis dengan jiwa orang luar negeri, mereka tetap akan memancarkan energi tipis yang bisa melahirkan kutukan. Maru juga menjelaskan bahwa esensi dari tekniknya adalah untuk membawa sebuah harmoni, sehingga teknik itu tidak bisa melukai manusia secara langsung. Yuji pun sependapat, mencabut energi kutukan secara total dan paksa bisa merusak tubuh manusia biasa, kecuali bagi mereka yang terlahir dengan pembatasan surgawi, seperti Maki, Tsurugi, ataupun Toji Fushiguro. Maru pun mulai cemas. Apakah dunia tanpa penyihir namun masih dihantui segelintir kutukan berkekuatan dahsyat tidak akan menjadi terlalu berbahaya? Yuji pun menepis keraguan itu. Ia meyakinkan Maru bahwa para penyihir akan tetap memiliki keuntungan. Yuji berjanji akan mencari cara untuk membasmi sisa-sisa kutukan yang muncul setiap tahunnya. Sementara Tokyo mulai membangun kembali peradabannya untuk generasi yang mendatang. Meskipun begitu, Maru merasa konflik mendasar antara penduduk bumi dan Simurian akan terus berlanjut, terutama terkait bagaimana mereka memperlakukan roh kutukan. Yuji kemudian mengusulkan sebuah ide gila. Bagaimana jika konsep harmoni ini diperluas hingga mencakup para roh kutukan itu sendiri? Ia meminta Maru untuk menyelidiki mengapa bangsa Rumelian seringkali salah mengira roh kutukan sebagai entitas suci dari kalian. Lalu Maru menggunakan boneka plushi termasuk boneka dari Mahito untuk menggambarkan kutukan dan kalian desa. Yuji menekankan bahwa tidak semua entitas menyerupai kutukan itu jahat. Ia menyebutkan sosok dari Master Tengen dan Choso sebagai bukti bahwa kutukan itu bisa berbuat baik. Yuji pun berteori bahwa sifat permusuhan kalian terhadap makhluk selain Rumelian mungkin berasal dari akar yang sama dengan sifat bawaan roh kutukan. Maru kemudian berkonsultasi dengan kalian dari desanya dan menemukan sebuah rahasia besar. Ternyata jiwa bangsa Rumelian, lalu jiwa kalian, dan jiwa roh kutukan ternyata memiliki warna yang sama. Sangat kontras dengan warna jiwa umat manusia lainnya. Meski roh kutukan lahir dari kebocoran energi negatif dan tidak memiliki tubuh fisik, mereka bertindak sebagai wadah bagi jiwa-jiwa berwarna sama tersebut. Fakta ini telah menjawab semuanya. Mengapa Rumelian mengira kutukan itu adalah kalian? Dan mengapa kalian tidak pernah menyerang kaum Rumelian? Karena mereka berbagi warna jiwa yang sama. Di belahan bumi lain, tepatnya di padang gersang Afrika, Dabura akhirnya menerima pusaka tali hitam atau black robe dari seorang penyihir lokal. Tiba-tiba di dalam sebuah ruang hampa yang gelap, Maru muncul di hadapannya. Ia meminta maaf karena harus mengganggu pertarungan Dabura lagi dan memohon agar Dabura kembali ke Simuria untuk menyelamatkan Yuka menggunakan tekniknya. Dabura pun menyanggupinya. Ia menyatakan bahwa tujuan awalnya datang ke bumi adalah untuk menepati janjinya kepada Dura. Kini setelah memastikan suku Rumelian tidak lagi membutuhkan perlindungannya, tugas Dabura di bumi telah usai. Ia pun menoleh kepada saudarinya yang bernama Spejo dan memberitahunya bahwa sudah waktunya untuk mereka pulang. Ketika jari Spejo menyentuh untayan tali hitam tersebut, kutukan mematikan yang ditanamkan oleh kepala suku Deskunte pada dirinya akhirnya hancur berkeping-keping. Setelah berterima kasih kepada Maru, kedua kakak beradik itu pun pergi. Melihat hal itu, Maru akhirnya menyadari esensi dan makna sejati dari teknik kutukannya. Kembali ke pusat konflik, Maru menggunakan kekuatannya untuk menyembuhkan luka parah yang diderita oleh Yuka, Tsurugi, Cross, dan Usami. Ia lalu menatap Yuji dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Yuji pun hanya tersenyum, mengingatkannya bahwa masih ada satu tugas terakhir yang harus diselesaikan. Maru pun berniat memikul beban tugas terakhir itu sendirian. Memahami tekad tersebut, Yuji pun berpamitan untuk menjalankan bagiannya dalam rencana ini. Keduanya pun saling mempercayakan masa depan pada satu sama lain.
Kini berdiri sendirian di dimensi jalur jiwa yang mengambang di atas langit Tokyo, Maru menatap ke bawah. Ia pun memanggil ribuan jiwa dari roh-roh kutukan yang melayang di sekitarnya. Mengingat kembali kata-kata dari Yuji, Maru mengakui dengan suara bergetar ia sebenarnya belum siap menanggung dosa sebesar ini. Dengan air mata yang berlinang, ia meminta maaf kepada para roh kutukan dan memohon agar mereka bisa beristirahat dengan tenang. Tiba-tiba sebuah tangan yang hangat menggenggam erat tangan Maru. Ternyata itu adalah tangan dari Cross yang datang untuk membagi beban dosa tersebut. Tak lama kemudian, Tsurugi dan Yuka pun ikut melangkah maju. Mereka semua saling menautkan tangan mereka masing-masing untuk memberikan dukungan penuh kepada Maru. Pertahanan Maru pun runtuh. Ia pun menangis terharu dan mengucapkan terima kasih kepada saudaranya serta sahabat-sahabatnya. Dengan dukungan mereka, Maru memulai ritual agungnya. Diiringi oleh lautan jiwa roh kutukan yang bersinar terang dan perlahan naik membumbung ke udara, Maru dan Cross memanjatkan doa suci untuk menenangkan roh-roh tersebut. Di bawah langit dunia yang baru, mereka mendeklarasikan bahwa ritual harmoni telah usai. Alih-alih adegan pembasmian roh kutukan yang brutal dan menyakitkan, proses penyucian ini justru terasa sangat menenangkan. Lewat kekuatan Maru, roh-roh kutukan dari generasi saat ini diistirahatkan dengan damai. Miyaguni bahkan takjub melihat abu sisa penyucian yang berjatuhan layaknya upacara pemakaman yang syahdu. Momen ini lebih pantas disebut sebagai sebuah harmoni perpisahan ketimbang dari ajang pemusnahan. Kalau kalian kaget melihat karakter yang sebelumnya sekarat tiba-tiba sehat walafiat, berarti kalian belum terbiasa dengan gaya sang autor atau GG Akutami. Semua tokoh akhirnya selamat. Cross yang sempat kritis usai ditembak Yakumaru, kini sudah siuman dan ikut menyaksikan pemakaman roh kutukan. Yuka Okotsu juga terbangun. Ritual pemanggilan Mahoraga pun berhenti. Roda Dharma lenyap. Dan yang paling melegakan, kanker di tubuhnya sembuh total. Tsurugi pun ternyata masih hidup dan diajak pulang oleh Maru. Sementara itu, pulang kampungnya Dabura ke planet Shimuria menjadi sorotan utama. Setelah berlatih tanding dengan Mahoraga, kekuatan Dabura melonjak drastis. Ia langsung melabrak kepala suku Deskunte yang ternyata orang yang korup. Sang kepala suku sempat mengancam akan mengaktifkan kutukan kepada adik Dabura yang bernama Spejo. Namun Spejo muncul tanpa tudung, memamerkan wajah cantiknya, dan membuktikan bahwa kutukannya sudah hancur berkat tali hitam. Tanpa ampun, Dabura meratakan kastil itu dengan kekuatan cahayanya. Di hadapan para prajurit yang gemetar, Dabura melempar sisa tulang belulang sang kepala suku Deskunte dan mendeklarasikan dirinya sebagai pemimpin yang baru. Perintah pertama dari Dabura yaitu menggelar pemakaman yang layak untuk sahabatnya, yaitu Dura. Setelah itu, Dabura berencana turun tahta. Kemungkinan besar Spejo atau adiknya yang akan menggantikan Dabura, lalu akan memimpin suku Deskunte ke depannya. Sementara itu pesawat Naunax akhirnya mendarat di Tokyo dan sidang penentuan nasib pun dimulai. Cross dan Maru secara jujur mengakui bahwa mereka telah merombak harmoni jiwa suku Rumelian, Kalyan, dan roh kutukan. Imbasnya, di masa depan, warna jiwa anak-anak Rumelian tidak akan lagi sama dengan Kalyan. Ketua suku Rumelian pun murka dan menuntut mereka untuk diadili. Untungnya, Osuki yang dulu pro dengan invasi, kini membela gagasan dari koeksistensi. Sidang ini pun menggantung pada satu pertanyaan besar, bagaimana nasib 52 Kalyan abadi di kapal Naunax ke depannya. Kemungkinan besar, generasi Rumelian saat ini akan tetap merawat mereka, dan di masa depan, kalian akan beradaptasi menjadi makhluk buas yang bisa dijinakkan. Sementara itu, Yuji menyusup ke gudang kutukan raksasa milik klan Gojo. Di sana ia menemukan Panda, mayat terkutuk yang kini diwariskan ke Yuta. Lalu untuk apa Yuji menemuinya? Yuji dan Panda ternyata memiliki satu kesamaan. Mereka adalah objek kutukan abadi.
Panda punya inti energinya sendiri, sedangkan Yuji abadi karena sisa kekuatan Sukuna dan 6 rahim terkutuk di tubuhnya. Kisah babak akhir ini dibuka dengan secercah harapan dari persidangan kaum Rumelian. Ketegangan akhirnya mereda ketika suku Rumelian sepakat untuk tidak mengeksekusi para kalian. Mereka memilih untuk menerima kalian sebagai bagian dari keluarga, dengan catatan keamanan anak-anak Rumelian di masa depan tetap menjadi prioritas utama. Keputusan bijak ini membuat Maru dan Cross bisa bernafas lega karena ancaman hukuman mati yang membayangi mereka kini telah sirna. Di tempat lain, suasana haru menyelimuti kediaman keluarga Okotsu. Yuka dan Tsurugi yang baru saja pulang sehabis bertarung mempertaruhkan nyawa melawan alien langsung diomeli habis-habisan oleh ibu mereka yang bernama Mifuyu. Namun omelan itu berujung pada air mata kebanggaan. Setelah mengetahui niat mulia dari anak-anaknya, sang ibu yakin bahwa kakek dan nenek mereka yaitu Yuta dan Maki pasti akan sangat bangga melihat keberanian cucu-cucunya. Sayangnya, nasib hilangnya Iori Okotsu atau ayah mereka tetap menjadi misteri yang tak bisa terjawab di sini. Fokus cerita kemudian beralih pada reuni emosional antara Yuji dan Nobara Kugisaki. Saat Yuji membuka tudungnya, Nobara dibuat terpana sekaligus marah. Wajah Yuji tampak tidak menua, bahkan terlihat lebih tampan. Tetapi Nobara kesal karena Yuji lagi-lagi menanggung beban dan rasa sakitnya sendirian saat menghadapi invasi alien. Di momen inilah Yuji akhirnya runtuh dan jujur kepada sahabatnya itu. Sejak memakan rahim terkutuk dan dikutuk dengan keabadian, Yuji merasa perlahan kehilangan jati dirinya. Hatinya mulai mati rasa dan ia hampir kehilangan rasa pedulinya terhadap umat manusia. Keputusannya untuk ikut campur dalam perang melawan Simurian sebenarnya adalah usahanya untuk menyelamatkan sisa-sisa kemanusiaan di dalam dirinya. Mendengar pengakuan itu, Nobara tersenyum lega. Akhirnya, Yuji yang hangat dan peduli seperti yang ia kenal dulu, kini telah kembali. Diskusi berlanjut dengan kehadiran Panda. 3 sekawan ini, Yuji, Nobara, dan Panda duduk bersama merancang masa depan Tokyo yang bebas dari kutukan. Rencana mereka sangat matang untuk memperkuat pelindung atau barrier dari Master Tengen, lalu membasmi roh kutukan sebelum mereka berevolusi, serta melacak silsilah keluarga penyihir, lalu menggunakan pengaruh dari 3 klan besar untuk menyita objek-objek kutukan. Namun bagian paling memilukan dari rencana ini ada pada diri Yuji. Ratusan tahun dari sekarang, saat energi kutukan umat manusia telah melemah, Tokyo bisa kembali hancur. Untuk mencegahnya, Yuji membuat sebuah keputusan yang sangat mencengangkan. Setelah ia mati nanti, tubuhnya yang syarat akan energi Sukuna dan rahim terkutuk akan diubah menjadi objek kutukan tingkat tinggi dan ditanamkan ke dalam barrier Master Tengen. Jiwanya akan terus hidup menjadi sebuah legenda dan menjadi pelindung abadi bagi negara Jepang. Di sela-sela obrolan ini, terungkaplah satu fakta menyedihkan. Ternyata Megumi Fushiguro telah tiada. Yuji dan Nobara hanya bisa berandai-andai. Seandainya Megumi masih hidup, pemuda jenius itu pasti punya solusi yang jauh lebih baik. Kini muncul masalah politik baru. Sisa pecahan partikel mul di kapal Naunax terlalu lemah untuk dijadikan alat negosiasi dengan para petinggi Jujutsu. Jika para petinggi tahu bahwa tidak akan ada lagi penyihir yang terlahir di masa depan, kaum ekstremis pasti akan memprovokasi perang baru melawan bangsa Simurian yang tersisa di bumi. Tanpa ragu, Yuji Itadori kembali mengambil peran sebagai seorang martir. Ia menyuruh Nobara dan Panda untuk menjadikan dirinya sebagai kambing hitam, di mana Yuji meminta mereka menyebarkan sebuah rumor bahwa semua hilangnya energi kutukan ini adalah ulah egois dari Yuji Itadori yang memaksa Maru melakukan evolusi secara paksa. Sementara itu, di layar televisi, sebuah siaran berita mengejutkan publik.
Jurnalis menyiarkan bahwa alien bermata tiga adalah pahlawan pembawa keadilan yang turun dari langit untuk menggantikan mendiang Gojo Satoru. Ternyata dalang dibalik propaganda ini adalah Ui Ui. Dia menggunakan teknik gagak milik kakaknya yaitu Mei Mei sebagai kamera drone. Ui Ui memanipulasi media untuk mengagung-agungkan para alien. Sementara para penyihir memilih fokus menikmati hidup dan bermain bola tangkap. Mereka tak peduli lagi dengan narasi palsu tersebut. Sementara itu, ahli gizi Jujutsu yaitu Ibu Tomoe terlihat berbincang dengan Yuka. Tomoe merasa patah hati karena cinta terpendamnya kepada sang alien gagah yaitu Dabura ternyata bertepuk sebelah tangan. Dengan pasrah, Tomoe bergumam bahwa kisah cintanya tidak memiliki arti apa-apa dibandingkan keselamatan dunia. Sebuah akhir yang manis, kocak, sekaligus sedikit tragis untuk ahli gizi itu. Namun ekspresi Yuka di akhir chapter terlihat misterius, seperti dia kaget akan kehadiran seseorang yang menurut teori para fans menandakan kehadiran dari Dabura turun ke bumi lagi untuk bertemu dengan Tomoe. Kisah cinta alien dan manusia mungkin akan segera dimulai dan GG Akutami akan kembali berimajinasi kembali, membuat sebuah petualangan baru untuk para penyihir ke depannya. Dan cerita pun berakhir.